Ya, tekan Doni. Ciro. Ciro. Taruh di sini, nanti tak bongkar. Nanti untuk rincian kerusakan bisa Pak Toto tunjukkan mana gigi 1, 2, 3, 4, 5. Dari proses pencucian sudah mendekati selesai, tinggal kita keringkan dengan angin kompresor agar air yang kita gunakan untuk pencucian ini cepat kering. Ini dari Pak Toto akan sedikit menyampaikan untuk spare part yang telah kita beli. Mungkin dari para pemirsa ingin tahu dari harga-harga yang dibutuhkan untuk perbaikan transmisi, terlebih di jenis 120 PS. Dari Synchromesh yang Pak Toto sampaikan tadi, ini fungsinya sebagai kampas rem atau penghentian dari perputaran gigi agar dari hub slip ini menyambung dengan gigi. Ini sudah kita belikan untuk yang merek Nakata. Mengapa dari Pak Toto membeli untuk merek Nakata? Karena dari tekstur untuk merek Nakata ini lebih sedikit gemuk ketimbang yang asli dari KTB atau Kramayuda 3 Berlian. Jadi biasanya kalau gigi-gigi yang sudah tua itu kita sarankan menggunakan gigi yang lebih gemuk seperti merek Nakata ini. Ini juga mendekati harganya hampir sama. Kalau tidak salah hampir sama ini dengan yang KTB. Karena kalau KTB kita pasang untuk gigi yang sudah tua, ini biasanya agak longgar malah menjadikan cepat aus kembali untuk di bagian sisi dalam ini. Dari satu Synchromesh yang besar, Pak Toto membelikan merek Nakata, harganya Rp200.000 untuk satunya. Kita beli sebanyak 3 biji. Untuk yang besar nanti kita pasang untuk di gigi 1, gigi 2, dan gigi 3. Kemudian untuk yang kecil atau yang terpasang di bagian gigi 4 dan 5, ini harga satunya Rp175.000. Kita juga membeli merek Nakata. Kemudian ada oli yang nanti akan kita gunakan sebagai pelumas dari transmisi. Untuk harganya 1 galon atau 4 liter ini Rp200.000. Kita beli merek Roret yang EPA saja, tidak udah yang HDA. Kemudian untuk seal aspris, tadi kita jumpai dari seal aspris sudah sobek, kita belikan juga, harganya Rp25.000. Kemudian dari kancing praun yang tadi patah, ini sudah kita belikan sebanyak 2, karena yang satu tadi sepertinya Pak Toto memperhatikan sudah hampir patah kembali atau sudah ini ngengget atau sudah ngenok, jadi lama-kelamaan biasanya akan terdapat patah. Ini biasanya menyebabkan dari indikasi yang dirasakan, misalnya kita memasukkan ke bagian dari sepasang hub slip, karena
1 dengan atret ini secara sepasang, kemudian 2 dengan 3 ini secara sepasang, kemudian 4 dengan 5 itu hub slipnya sepasang. Misalnya seperti Pak Toto sampaikan tadi, mau memindah ke bagian gigi 3, dari 4 ke 3 sulit sekali. Padahal dari gigi rendah ke gigi tinggi atau gigi 2 masuk ke gigi 3 ini terdapat mudah. Biasanya ada patahnya dari kawat praun ini, kancing praun. Itu biasanya menjadikan alot. Di samping itu juga terdapat rusaknya nok sinkron mesh yang Pak Toto sampaikan tadi. Nok sinkron mesh apabila sudah menjadi rusak di bagian sinkron mesh ini akan menjadi alotnya perpindahan gigi saat dipindah. Kemudian untuk harga kancingnya 2 ini satunya Rp20.000 jadi Rp40.000. Kemudian kita belikan lem tribon, nanti kita gunakan untuk pengeliman, menutup atau mengurangi resiko kebocoran di bagian celah-celah blok transmisi, karena tidak ada sama sekali perpak yang kita gunakan. Kita hanya menggunakan lem tribon atau lem silikon yang berbahan silikon. Harganya Rp32.500. Kemudian tadi kita memeriksa juga untuk di bagian kampas handrim. Kampas handrim sudah terdapat habis. Untuk harga satu setnya Rp135.000. Mana tadi kampas handrim ini? Nah, itu bawah sini Mas. Mereknya apa Mas itu Mas? Kampas handrim Mas. Itu di wadah ya? Apa mereknya itu? Wigohon, dan mereknya ini udah tidak usah dilihatin, kardusnya kayak bayaran aja, kayak ada endorse-nya, nggak ada. Yes, pokoknya ini kampas kita belikan satu set Rp135.000. Kemudian menyusul ada seal persneleng depan atau seal aspris. Tadi memang sudah sobek. Kemudian kita memeriksa juga untuk seal di bagian seal aspris. Tadi Pak Toto sudah membagikan seal yang di bagian belakang sudah keras dan sudah retak-retak, kemungkinan bocor pastinya. Untuk di belakang batu setelah kita mengisikan oli, ini harganya murah, kita beli merek NOK Rp30.000. Ini seal yang belakang, sedangkan seal aspris tadi kita gunakan untuk yang bagian depan. Ini yang bagian depan, yang gede ini untuk bagian belakang. Sudah kita bacakan semua untuk spare part yang sudah kita butuhkan. Mungkin di sini dari Pak Toto hanya bisa menyampaikan seperti ini. Misalnya ada kekurangan-kekurangan di bagian pembelian spare part, mungkin yang menanyakan untuk harga-harga gigi, karena dari perbaikan dari transmisi ini tidak melakukan atau dibutuhkan pembelian gigi atau pergantian gigi. Mungkin di lain waktu untuk yang menanyakan harga gigi bisa kita sampaikan bila ada perbaikan kembali, ada pergantian gigi. Kemudian mungkin ada yang bertanya untuk penyebab netra sendiri atau bagaimana. Di sini dari Pak Toto mau mengangkat temanya bukan itu, jadi nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain dari tema yang ada. Jadi agar dari durasi video ini tidak terlalu panjang. Karena dulu-dulu sudah pernah kita sampaikan, tapi sayang sekali ya dibusak YouTube kabeh ya Pak Toto dadi tekor tong ini. Dan sekarang kita akan memulai untuk perakitan kembali dari gigi-gigi transmisi setelah kita belikan untuk spare part-nya. Kita akan pasang-pasangkan terlebih dahulu dari sinkron mesh. Dari posisi 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan memasangkan dari sinkron mesh yang baru
Untuk yang kecil ini terpasang di bagian gigi 5 dan 4. Ini adalah gigi 5 yang sebelumnya dari Synchronmesh tadi yang lawas atau yang lama ini lost doll kayak Cintane Mas Udin. Nduk mau kan ganti Mbak Naila, saya ganti Cintane Mas Udin ini. Nah, seperti ini doll dan ini yang baru. Nah, ini sulit sekali diputar, jadi giginya harus dorong sedikit, ini sudah bisa mengerem. Ini untuk yang nomor 4 sama juga. Nah, ini. Kemudian untuk yang gigi 3 kita pasangkan sekalian. Nah, ini seret sekali. Kalau tidak percaya ini tak buka juga sulit. Ini yang lawas. Nah, ini. Meskipun didorong, ini didorong masih berputar karena sudah rapat dari posisinya dan sudah terdapat kerusakan di bagian sisi sebelah sini. Jadi lost doll, ini yang lama, ini yang baru. Nah, ini seret. Kemudian untuk yang gigi piro iki? Gigi 2. Nah, seperti ini juga seret, nanti tidak berefek alot. Ini untuk yang gigi 1. Yang paling besar sendiri ya, ini juga seret. Sudah kita pasangkan dari Synchronmesh dan tinggal kita rakit kembali. Kita mulai untuk di sebelah sini, kelihatan enggak Mas? Bisa diperbesar dari gambarnya, sini sampai sini Mas. Kita akan mulai untuk gigi pertama kali. Kalau di sini ini adalah gigi 1, jadi kita pasang belakangan. Ini kita tempatkan di sini. Ini ada dudukannya, jadi masangnya atau ngerakitnya lebih enak. Kita pasang untuk gigi 3 terlebih dahulu. Nah, ini gigi 3. Kemudian hub slip, tadi Pak Toto saat pembongkaran sudah menyampaikan tandai untuk hub slipnya menghadap kemana. Ini sudah kita tandai, ini yang menghadap ke 3 dan ini menghadap ke 2. Nah, jadi masangnya seperti ini. Ini bisa dibalik seperti ini pemasangannya bisa, tapi karena dari posisi gigi ini sudah tua atau sudah berpasangan, terkadang menjadi permasalahan baru setelah kita rakit bisa netral sendiri. Itu berkesempatan di gigi-gigi tua, jadi sebaiknya dilakukan penandaan. Pastikan dari nok Synchronmesh terpasang dengan lurus agar dari pergerakan Synchronmesh tidak terlalu bebas. Nah, ini jadi ada suara tik 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 itu. Kemudian dari klipnya kita pasang atau kancing, ambil tangnya pemisah mana? Sudah untuk hub slip 2-3 kita pasang dari gigi 2-nya. Untuk lebih mudah dari Synchronmesh ini kita pasang dulu di bagian noknya. Kita pasang dari ring penahan dari gigi 2. Kemudian kita lanjutkan untuk memasang dari klip atau kancingnya kembali untuk pengunci di bagian gigi 2. Kita pastikan dari klipnya ini benar-benar mengancing atau mengunci dengan kuat dan tidak mudah lepas.
Sudah, bisa kita lanjutkan untuk menyusun memasang di gigi 5. Di gigi 5 tidak menggunakan laces, sudah pas dari lubang diameternya dengan as direct. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk memasang hub slip kembali yang menghadap di bagian gigi 5. Bisa diperhatikan di sini ada cowakan-cowakan yang merupakan lubang pembasahan oli, sedangkan untuk yang di depan ini polos, tidak ada. Perbedaannya seperti itu. Pastikan kembali dari knock crown ini terpasang dengan benar. Bisa kita lanjutkan untuk memasang dari klip pengunci dari hub slip 45. Sudah, kemudian dari shock laces aspris untuk bentuknya yang ada ini, kupingannya ini berada di sebelah sini. Jadi bukan seperti ini, nanti tidak bisa dipasang untuk lacesnya. Jadi masangnya seperti ini, tinggal kita tutuk saja. Tutuk pukul, nak orang ngerti tutuk. Nah, ini kita tutuk. Ini bukan bengkelnya bermain kasar, tidak. Memang caranya seperti ini. Kemudian dari klip di bagian paling depan kita pasang juga. Dan yang terakhir memasang di bagian gigi 1. Bisa kita balik posisinya. Malah masuk sebentar. Ini kalau masuk seperti ini masangnya atau menetralkan harus pasang sinkron mesh agar tidak lepas dari susunan crown. Nah, dengan demikian tidak lepas. Kalau langsung didorong biasanya pada mencelat, malah mencelat ke oponah, pada meletik itu loh. Nah, ini posisinya kita beginikan saja. Masukkan dari sinkron mesh, pastikan dari knock tidak meleset. Nah, ini sudah pas. Alah kok ya ucul nah. Terus ngomong pas kok ya ucul. Dan dari gigi satunya kita pasang. Dan dari ring penahan gigi 1. Nah, sudah selesai untuk pemasangan gigi, tinggal kita pasang kembali ke bagian blok transmisi. Ini kita sisihkan dulu. Singkirkan lah, kok sisihkan. Bisa kita tambahkan isolatif agar dari seal ini lebih timbul dan tidak mudah bocor. Sudah cukup. Bisa kita pasang kembali dari sealnya, hanya kita geser saja. Lah ini sudah timbul, nanti biasanya akan rapat kembali, tapi lebih baik tambahkan sedikit lem. Kuncinya 14 disiapkan, Mas. Pakai kunci apa sok? Kunci boleh, sok boleh.
kita rapikan dari lemnya agar lebih rapat. Mana tadi kunci ini? Sudah, bisa kita pindah posisi kembali. Kita akan memasang dari gigi yang di bagian as direct, pastikan dari posisi belakang dan depannya. Jadi gigi yang besar ini musuhnya atau lawannya ini gigi yang kecil atau di bagian gigi satu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk gigi 4 kita pasang sekalian atau di bagian aspris. Jangan lupa dari laces ini kita pasang. Bisa kita pasang di asnya atau di bagian asprisnya, sama saja. Karena nanti juga sama-sama masuk. Dan harus memperhatikan untuk knock synchron mesh atau crown-nya, agar dari sinkron mesh yang terpasang nanti tidak meleset. Lah Pak Toto ranggo senter rapati ketok. Bisa diimbangi perkiraan tengah Mas, ini Mas, saya tak nutuk yang bagian sini Mas Udin. Perkiraan di tengah yo. Sudah, jangan berputar segini, ntar tak putar dulu. Nah, ini sudah ya. Aduh, col. Palunya kurang besar ya, Mas. Nanti yang gagang besi loh. Ngambles kalau palunya pas. Dan disusul untuk pemasangan bearing yang besar di bagian as direct yang 6308 tadi. Iya 6308, Pak Toto nyampe ke malah lali dewi. Jajal rotek diangkat Mas, tapi nggak jangan ganggu aku mukul. Pastikan kembali dari biasanya dari knock synchron mesh ini lepas, jangan sampai meleset pas saat memasang bearing. Nanti sudah kita kunci malah meleset. Sudah lepas tangannya. Pastikan bisa netral, tidak ada yang mengunci. Bisa kita pasang dulu untuk ini dari klip atau dikunci di bagian laker ini agar tidak berposisi terlalu masuk. Sudah, bisa kita balik dari posisinya. Jadi kita kurepkan. Cepit. Bisa kita siapkan untuk kedua bearing depan dan belakang, ukurannya sama. Dari klipnya juga. Untuk yang di bagian depan nanti terpasang untuk ini klip di bagian as gigi susun, juga untuk di bagian bearingnya. Tapi untuk yang bagian belakang tidak terpasang klip atau kancing di bagian bearing. Kita cari dari bearing yang masih bagus, kita tempatkan di bagian belakang karena beban terberat adalah di bagian belakang. Ini yang masih bagus,
Jangan lupa dari nok di kancing di bagian bearing ini jangan berposisi di dalam, jadi posisinya ini di sisi luar, Sudah mentok, tinggal di bagian depan. Kita pasang sekalian untuk klip atau kancingnya. Bila kurang keluar dari asnya ini bisa kita pukul dari sini. Dan sudah pas dari klipnya. As gigi susun bisa kita pasang, agak susah ini karena tebal sekali. Nanti mau tang pemisah sing sendek mah. Sudah, dan bisa kita pasang dari pelengkap-pelengkap atau cover-cover di bagian transmisi. Bisa kita mulai dari depan, kemudian nanti dari belakang, baru di bagian atas atau di bagian tuasnya. Kita tambahkan sedikit stand pad agar dari seal ini tidak cepat aus atau rusak. Kita tidak memotong karena jarang sekali bocor di sini ya. Kalau biasanya kasusnya ini terlalu keras. Sudah merapat. Bisa kita oleskan lem. Pastikan media yang akan terkena lem ini terdapat kering agar dari lem ini benar-benar rekat. Kalau nasi gede gawe rene kayak tangane ganjel. Nah, buat ganjel sini biar posisinya nanti enak. Nah. Siapkan bautnya yang 19 ya. Yuk, langsung tempel ke. Pakai impact yang nomor 4 nanti sudah cukup. Biasanya nanti dilepas juga susah lagi berat kasar itu. Kompresornya dinyalain mas, saklarnya mas, biar penuh mas. Nyilang masukin. Nah, sekalian. Nah.
Ya, bisa kita pindah posisi, kita tengkurapkan untuk memasang di bagian belakang. Iki pikiran dunguk-dunguk untuk ku cerita cek takok. Di bagian belakang itu tidak terpasang, Mas. Kita lanjutkan untuk pemasangan gigi sepedo. Jangan lupa dari nok kecil ini kita pasang. Ini menahan perputaran dari gigi ini agar tidak losdol. Losdol meneh. Untuk posisi belakang dan depan biasanya ini sama pada dasarnya. Kita cari posisi gigi yang masih bagus, kita tempatkan di bagian belakang. Dan bisa kita tutup untuk cover di bagian belakang. Mana tadi Mas, covernya belakang Mas. Tinggal kita pasang dari 7 bautnya. Itu ya KB. Fungsinya stok 12. Bisa kita lanjutkan untuk memasang dari dudukan handrem. Untuk posisi atas yang sebelah sini, ini merupakan nok dudukan kampas rem, handrem. Bisa dilanjutkan untuk memasang flank transmisi, kemudian sekalian dari murnya. Sile tadi yang bawaan sini mana tadi? Yang nyuci ini siapa? Ini ada sile. Sile nanti sile kuandel ireng gede. Dicari. Ini sile ini berfungsi menahan kebocoran oli, bukan itu o-ring modenya. O-ring. Yang nyuci tadi siapa, dicari dulu. Ada, pokoknya hilang satu saya hafal ini. O-ring modenya, o-ring. Ada, tadi pas ngelepas saya ada. O-ring modelnya, ngombe nang ndi to? ATR getane disemprot rene jero kabeh gimana? Nah itu ada, apal aku pokoknya. Lang siji apal ya lah ya. Ngomong nggak ada, apal saya. Harus ada. Nah, ini silnya ketemu di pinggir jalan tadi. Ya menak, ngomong gak ada, kan gak digoleki, nah aku ada. Bisa kita pasang untuk umurnya Pak Toto saya tangguh yusik. Pakai stok 36 seperti tadi, itu impact manualnya. Kalau pakai setang ini nanti agak kesusahan. Impactnya tadi mana?
Oh, tadi ditunjukin mana? Itu silnya ini tadi. Tadi mana yang hitam tadi? Kene mau lho lagian mbok dudono iki Pak, ngono mau lho. Nang kene mau lho lagian. Di sil. Lah kae. Nah, iki tutupe impact. Aduh keliru kabeh to. Nah, ini tutupnya ini. Ini ngedrat biasanya kok lepas lho. Ini debunya biar enggak masuk. Aduh. Remen toh, merung mepet-mepet. Kita paskan dari lubang kancingnya kurang sedikit. Sudah. Sepinya mana? Untuk yang bagian belakang sudah selesai. Kita turokkan, yopot sedang ditidurkan. Nah. Rot geser prono, Mas. Sebelum menutup dari cover atas, karena dari pengisian oli ini bisa kita isikan dari atas, dari oli ini langsung bisa kita isikan sebanyak 4 liter. Kapasitasnya. Tatapannya udah kencang belum? Belum. Kalau ngetap tuh sekalian dikencengi biar enggak lupa. Tuh stangnya itu. Secukupnya aja, nanti tidak ngetap, tidak susah tukang tap. Udah ya, bisa kita isikan oli sebanyak 4 liter. Jangan khawatir untuk bawaan oli yang EPA ini, biasanya nanti kalau ditap ada kadar putih-putihnya, biasanya seperti itu, jadi tidak masalah sebetulnya. Kadang mikirnya kecampuran air, padahal enggak. Memang bawaannya seperti itu. Tapi kalau yang HDA, yang biru itu bagus memang. Harganya agak sedikit mahal, tapi pelumasnya ya sama saja. Pastikan kembali di sini dari Pak Toto menyarankan posisi dari hub slip ini. Dari 1A thread, kemudian 2, 3, 4, 5 ini berposisi netral, jadi tidak ada posisi yang masuk. Jadi untuk pemasangannya juga enak. Kita siapkan cover yang atas, pastikan juga terdapat netral semua atau berposisi 0. Patokannya ini kalau bisa geser-geser biasanya netral. Netral berarti tinggal kita oleskan dari lemnya. Jam piro Mas Udin? Jam 1. Tadi agak kesiangan garapnya, soalnya Pak Toto tadi ngerabuk dulu.
ndak tahu ngerabuk itu loh, memupuk tanaman di sawah itu ngerabuk. Jadi agak kesiangan, tapi jam 1 alhamdulillah dari proses pembongkaran perakitan sudah mendekati selesai. Nanti perkiraan ya nanti istirahat dulu ya. Biar nanti pas naik ke ini do roso-roso kabeh. Ora roso-roso tapi roso-roso. Nah, roso-roso kewareken kok. Mbak Naila nanti jadwalnya tidur ndak masalah. PKL nang kene iki sukarela pokoknya. Tapi khusus yang cewek, kalau yang cowok ndak bisa, ada peraturan tersendiri. Makanya kalau cewek mau PKL di sini yang ya silakan. Pokoknya yang cantik-cantik loh, biar Mas Udin ini semangat gitu loh. Sudah kita oleskan dari lem, pastikan merata dan tidak ada kebocoran. Bisa kita tutup. Untuk posisi tuas ini di sebelah kanan. Patokannya ini, perhatikan ini. Nah, ini pokoknya ngepas semua. Ini ya, ini pokoknya. Nah, tinggal pluk gitu. Pastikan noknya sudah pas, terus ditutup, nanti bisa kita pasang dari bautnya. Nah, ini pasangan baut biar anak-anak yang muda-muda. Pak Toto tak rokokan dulu, soalnya tadi nyawang tok saiki ben kerja. Aku tak sing ngudut lawet masang do ndelok Yang menanyakan switch ini fungsinya Pak Toto. Nah ini switch atret. Nanti apabila masuk atret, ini adalah pemutus atau penyambung dari kabel lampu di bagian belakang. Nanti lebih terang kalau atret. Nah itu. Kalau ini switch brick, fungsinya pas posisi netral dari brick ini nanti terputus, tidak bisa nyambung. Yang cek lah itu rem anginnya itu ini pemutusnya di sini kalau masih normal. Kalau posisi masuk itu baru bisa berfungsi bricknya. Wis tak dudoi kabeh bolone Pak Totok penak-penak pokoknya. Lagi mau neng es teh gak ada dombe. Do poso apa piye pas dino Senin mau poso? Aku wis ra poso-posonan. Dan yang terakhir dari Pak Toto dalam perbaikan transmisi ini kita mengecek untuk masuknya gigi terlebih dahulu sebelum kita naikkan. Tadi bisa transmisi ini tadi kantil nang kono ya Mas ya? Sing ngene. Akan ada busingnya atau di sini yang plastik itu loh hijau-hijau itu loh, kantil. Kita akan cek untuk masuknya terlebih dahulu. Posisi 2, 3. Satu atret. Tidak ada masalah. Oh, satu atret yang keras. Nah ini satu atret Pak Toto salah suwe atau bongkar transmisi, jadi ya salah sitik rapopo. Yang keras ini yang atret sama satu. Yang tadi ini 4, 5, 4. Yang tengah ini posisi tengah ini 2, 3. Alhamdulillah dari perakitan sudah selesai. Untuk lebih mempermudah kita bisa memasukkan gigi sembarangan, pokoknya masuk nanti untuk menaikkan transmisi masuk aspris di bagian kampas kopling nanti lebih mudah. Nanti bisa kita putar untuk di bagian belakang ini.
Sudah, tinggal kita pemasangan drag lacquer atau drag lacquer yang menjadi poros putar penginjaan kopling agar dari matahari terdapat netral mengepres kampas kopling. Dari perputaran gigi di dalam ini, mesin dengan transmisi ini terhenti, dari gigi-gigi ini bisa tersambung atau bisa dipindah-pindah tadi. Dan di sini dari Pak Toto mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dari para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Mungkin dari apa yang Pak Toto bagikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk di belakang harinya. Pastinya di belakang harinya, karena nonton dulu baru bermanfaat. Kalau belum nonton bermanfaat dulu ya enggak ada. Pokoknya yang nonton dulu baru bermanfaat. Untuk proses naiknya transmisi tidak kita bagikan, nanti insya Allah kita akhir video setelah Pak Toto menutup ini, karena dari jam sudah jam 1:04 kita belum rolasan atau belum istirahat. Jadi nanti setelah istirahat test drive-nya nanti coba kita bawa kamera hasilnya seperti apa. Yang sebelumnya dari transmisi ini yang mudah masuk cuma di bagian gigi 4, yang lainnya sulit semua. Jadi tidak dan panjang dan lebar. Wes Pak Toto angger wis rodok ngeleh ini iki wetenge rodok salah-salah bae ngomong. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita di MC Purwodadi di tema-tema yang lain. Rung sida udut aku mau kok melakno gak iso lancar. Aja guyu, Naila mesti guyu. Aku nambah guyu ki malah kudu guyu malah. Ya iki setuju ya rolasan sik. Rolasan sik. Rolasan terus dipasang jadi beda rasa kok. Rasa apa maine kerekan iki kok karean linggih kari tangane ngene lebu. Kimpan kerak kanter. Kimpan ke kanter to, kimpan. Sing ngabang sing tiang pati ya. Oh, dudu ke wong Jakarta. Metro TV ya. Alhamdulillah untuk transmisi sudah terpasang kembali. Di sini dari Pak Toto akan mencoba test drive kembali. Sekalian nanti kita membawa kamera dari hasil Pak Toto ini kebenaran atau ngulang ya. Semoga saja tidak mengulang dari pekerjaan. Kita biarkan dulu dari panasnya mesin naik dulu dari temperaturnya. Pan bele iki. Pan bel mau. Kita akan coba dulu masukkan dari transmisi dari posisi tidak berjalan, karena tadi sebelumnya tidak berjalan juga mudah, tapi giliran berjalan dari mobil stang transmisi ini sulit sekali kita masukkan. Masuk atret mudah. 1 2 3 4 5 mudah semua. Akan kita bawa jalan, bawa nganu mas, apa stand yang buat di dalam mas. Itu loh yang pegangan itu loh. Ya, tangan. Akan kita coba bawa jalan dari kamera dipegang Mas Agus biar menjadi kameramen. Dah, seternya buat. Piye Den sing ngabani aja nang burinan. Piye? Terus ngabani ra ketok nang spion ya ora, aku ora ngerti.
Stang transmisi ini kelihatan enggak Mas? Jangan orangnya Mas. Kita perbaikan Mas, bukan stang transmisinya Mas. Bukan orangnya Mas. Kalau Pak Toto itu sudah tahu kalau orangnya ganteng. Masuk 2 ini. Masuk 3. Wah, empuk. Masuk 4. Empuk. Masuk 5. Mudah sekali. Yang sebelumnya Pak Toto sulit sekali untuk memasukkan gigi 5. Sekarang kita akan kurangi dari gigi transmisi keempat, sebelumnya tidak bisa. Nah, mudah. Keempat, kita pindah ketiga, akan kita kurangi sedikit dari kecepatannya biar tidak terlalu cepat. Aduh, nganu kurang pas gesernya. Tapi udah tidak crack, sebelumnya crack. Pak Toto belum terlalu hafal untuk tuasnya, karena biasanya mobil-mobil yang di sini tuasnya ini agak sulit memindah-mindahnya. Kita pindah lagi di 5, pindah 4, mudah. Kemudian kita pindah di 3, mudah, tidak ada crack sama sekali. Kita pindah 2, harus pelan. Nah, ini tidak ada permasalahan, alhamdulillah. Ya, setere abot e. Kayak naik brike. Alhamdulillah untuk pengerjaan sukses kembali. Kita sudah sampai kembali di bengkel. Apa iki nek swara titit iki ra gelem meneng iki. Wong gak ngerti rating iki.